فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، barakallahu fikum jami'an. Pertemuan ketiga dari judul bab ini masih sedang kita kaji. Judul bab yang boleh jadikan dari potongan ayat surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dengan materi cinta. Cinta termasuk ibadah hati. Ketika kita katakan cinta adalah ibadah, berarti memiliki keterkaitan dengan tauhid. Termasuk kesempurnaan tauhid seseorang bila dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Kemudian disusul dengan cinta kepada seseorang, tidak ada cinta kecuali karena Allah. Pelengkap dalam pembahasan akan kita dapati nanti dari masalah yang akan kita baca. Demikian juga benci kepada apa yang Allah benci, serta benci kepada apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benci. Tiga masail yang telah kita ambil dalam bab ini di antara 11 masail yang penulis bawakan. Kita akan lanjut masail yang berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, Ar-Rabi'ah, yang keempat, masail yang keempat, nafyul imani la yadullu ala al-khuruji minal Islam. Permasalahan yang keempat, kata beliau, penafian akan keimanan tidak menunjukkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalil yang ketiga dinafikan keimanan. Seseorang yang tidak menjadikan Nabi SAW sebagai prioritas utama dalam hal cinta, namun tidak menafikan asas keimanan. Yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanan. Orang tersebut memiliki keimanan namun tidak sempurna. Bukan berarti pokok keimanannya habis sama sekali. Ada, namun tidak sempurna. Artinya perkara ini tidak mengeluarkan seseorang dari lingkaran keislaman, dari lingkaran keimanan. Karena penafian tentang keimanan ada beberapa hal. Pertama adalah menafikan tentang keimanan sama sekali dari asas dan pokoknya. Artinya orang ini kafir. Nah, orang ini kafir. Yang ditujuki oleh dalil hanya pada dua hal. Pertama adalah syirik atau kufur. Kemudian yang kedua adalah murtad. Murtad dari agama Islam. Ini pokok keimanan hilang. Bukan cuma kesempurnaan keimanan, bahkan asasnya hilang. Orang tersebut berpindah dari lingkaran keislaman ke lingkaran keimanan. Dia masuk kami kekufuran.
Ada juga penafian keimanan, namun yang dinafikan adalah penafian kesempurnaan iman seperti hadis ini. Hal yang serupa datang juga dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela orang muslim adalah kefasikan, membunuh mereka adalah kekafiran. Kufrun duna kufrin. Perbuatannya besar di sisi Allah. Ancaman dan ganjarannya besar di sisi Allah. Namun tidak mengeluarkan dia kafir keluar dari lingkaran keimanan. Asas keimanannya ada. Hanya saja ini perbuatan yang dinafikan keimanan dari sisi kesempurnaan keimanannya. Tidak sempurna keimanannya dia. Termasuk ini. Permasalahan ini penting untuk diangkat dikarenakan fitnah tentang mengkafirkan kaum muslimin merajalela zaman sekarang. Dua kelompok yang berada pada dua sisi yang berbeda dalam hal pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Kelompok pertama namanya Khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Seseorang dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia terjerumus ke dalam dosa besar, menurut kaum Khawarij mereka kafir, keluar dari agama Islam. Dosa besar yang ditunjukkan oleh dalil semacamnya, diancam dengan neraka, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, pelakunya dicela, diharamkan dari surga. Ini kategori dosa besar. Berdalil dengan semisal perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Semisal dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas dalam hal syariat Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naran, mereka masuk ke dalam neraka. Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Bermaksiat kepada Allah kekal menurut ayat ini. Menurut anggapan mereka kaum Khawarij. Demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ayat-ayat yang mutasyabih semacam ini. Datang juga dari perkataan surat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempat dia di neraka, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepada dia. Ayat-ayat semisal ini. Nah, mengkafirkan kaum muslimin dengan satu amalan dosa besar pada diri mereka adalah akidah kaum Khawarij. Kemudian di sisi yang berbeda, kaum Mu'tazilah yang satunya berlebihan, yang satunya kurang. Ini dia Mu'tazilah. Kurang dari sisi mana? Mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar tidak berkurang keimanannya sedikit pun, karena mereka menganggap bahwasanya keimanan tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi pelaku dosa besar keimanannya sama dengan keimanannya malaikat Jibril. Jadi pelaku dosa besar, semisal mencuri, merampok, main judi, meminum minuman keras, kemudian berzina, keimanan mereka sederajat dengan malaikat Jibril. Mereka beranggapan lawan daripada kaum Khawarij tadi. Pelaku dosa besar, keimanan mereka tidak berkurang. Asas keimanannya ada dan tidak akan tercoreng dengan dosa-dosa besar. Adapun kaum muslimin barakallahu fikum jami'an dalam hal pelaku dosa besar, yang mereka sikapi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah asas keimanannya ada, namun tidak sempurna. Dijuluki dengan mukmin naqisul iman. Orang mukmin namun imannya kurang. Dikarenakan yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin, al-imanu
yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Semakin banyak orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan dia. Demikian juga kebalikannya, ketika dia melakukan dosa, melakukan maksiat, akan kurang keimanan dia, bahkan bisa habis. Ketika terus-menerus melakukan dosa dan jauh dari ketaatan. Jadi poin yang beliau sebutkan di sini sangat penting untuk disebutkan, dikarenakan jangan sampai Ahlussunnah wal Jamaah dituding bahwasanya mereka mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan sekedar satu dosa besar. Tidak, bukan seperti itu. Jadi lafaz-lafaz seperti ini jangan dipahami sebagaimana pemahaman kaum Khawarij bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang yang terkena berarti dinafikan keimanan sama sekali dari dia. Padahal mungkin kita jumpa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kita lengkapi pembahasan tadi tentang pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah pada dua sisi yang berbeda, berlawanan. Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di kehidupan dunia divonis dengan kafir. Ini kaum Khawarij. Kemudian apabila meninggal mereka kekal di dalam neraka. Adapun kaum Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, keimanan mereka tidak berkurang sedikit pun, bahkan sederajat dengan keimanannya malaikat Jibril. Nah, kemudian tempat mereka di neraka bagaimana? Mereka mengatakan manzilah baina manzilatain. Tidak di surga, tidak di neraka. Kalau begitu di mana? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asas keimanan ada tapi ada dosa. Mutanaqib. Nah, saling bertolak belakang. Adapun kaum muslimin meyakini tentang vonis bagi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dunia dan di akhirat. Dunia dia adalah muslim namun kurang keimanannya, kemudian di kehidupan akhirat, nah dia akan dicelupkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa besarnya dia tersebut. Namun asas keimanan dia yang akan menggiring dia ke dalam surga. Asas keimanan dia, pokok keimanan dia yang akan menggiring dia ke dalam surga. Ini poin yang keempat. Jadi jangan dipahami dari hadis-hadis yang datang dalam penafian tentang iman, termasuk hadis Anas bin Malik di sini, menafikan keimanan sama sekali, artinya orang ini akan sampai pada tingkatan kekafiran. Al-khamisah yang kelima, anna lil imani halawatan qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha. Jadi tinggal kita introspeksi diri. Pada komunitas mana kita? Bahwasanya keimanan memiliki rasa manis. Terkadang ada sebagian orang mendapatinya, terkadang sebagian orang lain tidak mendapatinya, tidak mencicipinya. Nah, tinggal tanya kepada diri kita sendiri, keimanan yang ada dalam dada kita, keimanan yang manis apa yang pahit atau tawar, tidak ada rasanya. Baik dan buruknya keimanan, sempurna dan kurangnya keimanan, ini dia. Ada rasanya. Manis atau pahit atau tawar. Subhanallah, kalau kita telusuri lebih mendalam tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, syariat Allah. Nah, mengkiri kita memahami bahwasanya agama Islam enak. Agama Islam lezat, agama Islam sedap, dan seterusnya. Meskipun mungkin pandangan mata sebagian orang menganggap adalah berat. Makanya secara bahasa syariat artinya adalah pembebanan amalan dari Allah kepada hamba-hamba. Beban ibadah. Pagi hari masih tidur enak, harus bangun. As-salatu khairum minan naum. Bangun. Mungkin masih ngantuk. Ada makanan di hadapan mata, namun ketika masuk bulan Ramadan harus menahan lapar, bukan sedikit lagi, setengah hari. Dari awal terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Berat. Secara syariat. Nah, atau secara bahasa syariat artinya adalah pembebanan amalan dari Allah kepada hamba. Namun kalau kita telusuri dalil-dalil yang datang, barakallahu fikum jami'an, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, agama ada rasa lezatnya, manisnya, enaknya.
Paling pertama datang dari Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang zikir. Zikir adalah ibadah, pembebanan syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah datang ketenangan hati. Berzikir ibadah. Mungkin sebagian orang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada mereka untuk berzikir karena mungkin beratnya berzikir tersebut. Namun ternyata berzikir memiliki rasa ketenangan dalam hati. Demikian juga salat yang di dalamnya berisikan ruku, sujud. Nah, turun, bangkit lagi. Beberapa kali rakaat, takbir dan seterusnya. Pembebanan syariat. Sebagian orang Allah Subhanahu sifati mereka. Nah, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Orang munafik, mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Namun orang mukmin yang meyakini tentang janji dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini salat rasanya lezat. Rasanya lezat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Hubbiba ilayya min umuri dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Kata beliau, digemarkan bagiku dari perkara dunia kalian wanita dan parfum, dijadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Penyejuk hati, ada masalah, ada problem. Siapa yang tidak pernah terjangkit masalah? Selalu ada. Namun ternyata Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya penyejuk hati adalah salat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah manis. Pembebanan syariat dengan secara bahasa demikian, namun ternyata ada rasa lezatnya. Datang juga dari hadis Abu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Datang juga dari Abbas bin Abdul Muthalib dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Artinya akan merasakan lezatnya keimanan barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, atau Muhammad sebagai Rasulnya atau Nabinya. Ternyata lezatnya keimanan ada pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang mengatakan di luar sana, lezatnya kehidupan itu ketika memiliki harta yang banyak. Lezatnya kehidupan itu memiliki 6 istri, kemudian anak keturunan. Sebagian orang di luar sana mengatakan bahwasanya nikmatnya kehidupan itu ketika mengendarai kendaraan yang istimewa, hidup di rumah yang serba lengkap fasilitasnya. Namun orang yang beriman kepada Allah mengatakan bahwasanya lezatnya keimanan ada pada beribadah. Lezatnya kehidupan maksud kami ada pada beribadah. Yang belum merasakan hal ini, wallahi keimanan dia tercoreng. Yang sampai keimanan kita waliyadzubillah pahit atau bahkan tidak ada rasanya, hambar. La ilaha illallah. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, manis atau pahitkah keimanan kita? Terkadang kita bisa ukur bahwasanya keimanan kita tersebut manis atau pahit ketika datang syariat Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa berat. Datang seruan untuk sholat, aduh masih berat, kayaknya lebih enak untuk mencari nafkah. Datang seruan untuk menuntut ilmu, apa sih yang didapati di menuntut ilmu? Hanya dengan ocehan sang ustaz, ini dan itu, duduk termenung. Mendingan cari nafkah di luar, dapat doi, dapat harta. Nah, tapi bukan seperti itu sudut pandang Islam dalam menilai tentang indahnya kehidupan. Indahnya kehidupan adalah dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, akan merasakan manisnya atau lezatnya keimanan. Ini bukan omong kosong. Ini bukan sesuatu yang ana ucapkan dari kantong, anak-anak ambil kemudian. Namun ini berdasarkan dalil. Apa yang telah kita sebutkan sebagian di depan serta sebagian yang lain belum sempat kita sebutkan. Terbukti. Nabi SAW ketika beliau mendengar cemoohan, hinaan, olok-olok dari musuh-musuh dakwah, apa kata Allah Subhanahu wa taala anjuran bagi beliau? Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dada engkau sesak mendengar apa yang mereka ucapkan.
Allah tahu hal tersebut. Hinaan, cemoohan, cacian, makian. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin." Apa solusi dari ketika mendapatkan cemoohan, ejekan, olok-olokan, makian? Bertasbihlah kepada Rabb engkau, jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang kepada engkau yakin. Yakin adalah kematian. Hatta atanal yaqin. Yakin adalah kematian. Jadi solusi ketika hati gundah gulana, gelisah, datang problem, dalam problem kehidupan apapun, bersama keluarga, bersama anak, bersama tetangga, bersama saudara, bersama keluarga, seterusnya, tempat kembali orang yang beriman hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluhkan permasalahan kita kepada orang lain, siapa yang kita anggap adalah mungkin bisa mendatangkan solusi untuk permasalahan kita, dia pun punya masalah. Siapa dari kita tidak punya masalah? Semua orang punya. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Tak seorang pun di antara kita sebagai makhluk ciptaan Allah pasti punya masalah. Kalau kita sodorkan masalah kita kepada orang lain, belum tentu dia bisa datangkan solusi. Kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mendatangkan masalah juga yang akan menghilangkan masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan hal seperti ini, barakallahu fikum jami'an sebagai pembicara, mungkin Anda juga kurang dalam hal tersebut dari sisi ibadah, kurang, keimanan pun lemah. Hanya saja, dalam sebagian pepatah bangsa Arab, yanfa'uka nushi wa la yadurruka taksir, bermanfaat bagi engkau nasihatku, jangan mengambil kekurangan yang ada padaku. Nasihat luar biasa. Apalagi nasihat-nasihat semacam ini yang pantas untuk ditulis dengan tinta dari emas. Nasihat untuk dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Rasakanlah tentang manisnya keimanan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sebutkan di sini bahwasanya ada sebagian orang yang terkadang mendapatinya, ada juga sebagian orang yang tidak mendapatinya, tentang manisnya atau lezatnya keimanan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang keimanannya dia tersebut terdapat rasa lezat atau manis. As-sadisah yang keenam, apalagi dalam semacam hal ini, menuntut ilmu, barakallahu fikum jami'an, sebagian orang enggan datang karena ternyata mengganggu dari kesibukan dia. Mengganggu dari kesibukan dia sehari-hari menuntut ilmu. Karena orang ini belum sadar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan dia. Imam Ahmad rahmatullahi alaihi beliau mengatakan bahwa hajatuna ilal ilm a'dham wa akbar min hajatina ila at-ta'am. Adadul anfus. Kata Imam Ahmad rahmatullahi alaihi bahwasanya kebutuhan kita sebagai seorang hamba kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minum. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu sama banyaknya dengan jumlah tarikan nafas kita dalam sehari. Karena ilmu kita membutuhkannya setiap saat. Mau keluar rumah butuh ilmu. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau keluar rumah dari zikir. Mau masuk rumah, demikian juga bertemu dengan saudara, berjalan, melangkahkan kaki, mata kita. Kalau tidak dengan tuntunan ilmu, hanya dosa yang dia bisa cetak. Telinga, mulut, hidung, dan seterusnya. Tangan, kaki. Kalau tidak dituntun dengan ilmu, hanya semakin memperbanyak catatan dosa. Sedangkan kebutuhan makan, berapa kali kita butuh makan dalam sehari? Ulama kaum muslimin mengatakan bahwasanya menurut ilmu kesehatan butuh makan sehari 3 kali. Namun mereka tambahkan lagi, menambahkan kesehatan badan dan jasmani dan rohani hanya butuh 2 kali dalam sehari, sahur dan berbuka. Menurut ilmu kesehatan, makan kita butuhkan dalam sehari 3 kali. Namun menurut ulama Islam mengatakan bahwasanya ingin sehat jasmani dan rohani cukup makan 2 kali sehari. Kapan itu? Sahur dan berbuka. Cuma 2 kali dalam sehari kita butuh. Namun dengan ilmu, wallahi kita butuh. Setiap tarikan nafas kita butuh kepada ilmu. Dalam setiap jenjang umur kita. Bagaimana ketika kita pertama kali keluar dari rahim ibu kita, apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Ada akikah, ada mencukur rambut, ada khitan. Kemudian ke tahapan-tahapan berikutnya ada namanya tarbiyatul aulad, remaja, kemudian dan seterusnya. Sampai kita nanti menikah, juga berkeluarga, kita punya anak, kita punya keluarga.
Seluruhnya butuh kepada ilmu. Yang ternyata sebagian orang tidak paham tentang lezatnya ilmu. Terkadang sebagian orang kita dapati, barakallahu fikum, dan sebagian ikhwah Anda menyebutkan ini sebagai bentuk teguran kepada diri Anda pribadi, kemudian ikhwah juga yang mendengar. Nah, mohon maaf Ustaz, Anda ada urusan keluarga di rumah. Anda malam ini tidak hadir. Misalnya, namanya nggak bisa cari waktu keluarga bersama keluarga yang lainnya. Dalam suatu hari kita hanya taklim 1 kali sehari. Itu pun cuma antara 30 menit, 45 menit, 1 jam. Sisa 23 jam yang lainnya silakan dengan keluarga. Sebagian orang lagi mengatakan bahwasanya, wahai Ustaz, Anda punya istri mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa periksa, entah itu kehamilan atau kandungan. Tapi begitu banyak waktu selain dari waktu taklim. Pada Isya bisa, sebelum maghrib bisa. Kenapa paskan dengan waktu taklim? Padahal waktu taklim cuma 1 jam dalam sehari. Sisa 23 jam silakan yang cari yang lainnya. Sebagian lagi orang minta izinnya, wahai Ustaz, kebetulan kita ada tamu, aku mau pulang masak untuk menjamu tamu. Kita tidak bisa cari waktu selain ini. Selain waktu kita taklim yang cuma 1 jam dalam sehari, sisa 23 jam yang lainnya untuk apa memang antum? Cari dunia, maisha. Bisa kita pastikan orang tersebut bahwasanya dia tidak cinta kepada ilmu. Dia tidak cinta kepada ilmu. Wallahi dia tidak cinta kepada ilmu orang seperti itu. Dia tidak merasakan tentang manisnya ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka, akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka, dan akan disebut oleh Allah di sisi makhluknya Allah, jadi para malaikat dengan penyebutan yang baik. Wallahi apa yang kita cari dari kehidupan dunia kecuali ingin menenangkan hati. Kemiskinan membuat hati gelisah, harta membuat hati tenang. Namun ternyata menuntut ilmu lebih tenang. Apa yang kita ingin cari? Jomblo selama ini mungkin kita. Sebagian orang ketika dapat istri tenang, namun wallahi ilmu lebih tenang. Ilmu lebih mendatangkan ketenangan. Bahkan ketenangan apa? Kenyamanan apa yang paling puncak di permukaan bumi dari kehidupan dunia? Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya puncak kenikmatan di kehidupan dunia adalah hubungan suami istri. Puncak kenikmatan di kehidupan dunia adalah suami istri. Lebih daripada harta, lebih daripada bersenang-senang dengan anak, lebih daripada menaiki kendaraan yang istimewa, tinggal di rumah yang difasilitasi dengan yang lengkap. Yang paling nikmat adalah hubungan suami istri. Namun ternyata tuntunan para ulama kita, perhatikan tentang istri dari Imam Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam ilmu hadis. Abu Bustam, istrinya sendiri mengeluhkan bahwasanya ketika suamiku menikah, aku tidak cemburu karena ketika diberikan jatah kepada istri barunya, pasti dia akan berikan jatah juga kepadaku. Namun aku cemburu ketika dia sudah berhadapan dengan buku-bukunya, buku-buku hadis. Karena tak seorang pun yang dari kita istri-istrinya yang mendapati jatah. Imam Syu'bah mengajarkan kepada kita bahwasanya wallahi ilmu lebih daripada segala-galanya. Bahkan lebih nikmat daripada kenikmatan duniawi yang paling puncak, hubungan suami istri. Hendaknya kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah. Kalau belum ada, paksa. Patahkan hawa nafsu kita untuk mengatakan dalam dada kita, benak kita, keyakinan kita bahwasanya ilmu lebih daripada segala-galanya. Al-khamisah, poin yang kelima, masalah yang kelima. Anna lil iman halawat. Yang keenam berarti sekarang. As-sadisah yang keenam, a'malul qalbil arba' allati la tanalu wilayatullahi illa biha wala yajid ahadun ta'mal imani illa biha. Masail yang keenam, amalan hati yang 4
Bila maksud amalan hati yang apa saja diambil dari hadisnya Ibnu Abbas atau asar indah dari Ibnu Abbas. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Ya, 4 perkara ini termasuk amalan hati. Beliau mengatakan bahwasanya 4 amalan hati ini tidaklah akan mendapatkan perwilayahan dari Allah kecuali dengan 4 perkara tersebut. Mendapatkan perwilayahan Allah artinya Allah akan mengangkat kita sebagai walinya. Atau Allah akan jadi wali kepada kita. Karena makna wali Allah adalah ya, Allah akan jadi wali kepada kita. Atau kita sebagai hamba menjadi wali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesemuanya datang. Al-Quran menunjukkan hal tersebut. Hamba-hamba Allah yang mukmin bisa menjadi wali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan Allah, Inna waliyallahu alladhi nazzalna. Sebelumnya, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, serta tidak bersedih. Tidak takut akan apa yang menimpa mereka di esok hari, tidak bersedih hati dengan apa yang telah lewat dari 6 kesedihan-kesedihan mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan ciri-ciri wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah memiliki wali dari kalangan hamba-hamba. Begitu juga makna waliullah adalah Allah menjadi wali bagi orang tersebut. Ala inna waliyallahu alladzi nazzala alkitaba wa huwa yatawallas sholihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waliku adalah Allah. Dan makna wali sendiri adalah pembela, penolong, pelindung. Wali Allah artinya kita membela agama Allah, menolong agama Allah, melindungi agama Allah. Atau kebalikannya, Allah sebagai wali bagi orang mukmin adalah Allah akan melindungi orang tersebut, membela orang tersebut, memelihara orang tersebut dengan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perwilayahan ini tidak akan didapati kecuali dengan mengamalkan 4 perkara ini. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi juga karena Allah. Beliau lanjutkan bahwasanya wala yajid ahadun ta'mal imani illa biha, dan tidak akan mendapatkan rasa manisnya keimanan kecuali dengan perkara tersebut. Keimanan memiliki rasa manis, dan manisnya keimanan tersebut tidak akan didapati kecuali dengan 4 perkara ini. Kita cinta seseorang karena Allah, benci karena Allah, bukan karena pribadi kita. Nah, sebagian orang ketika berselisih satu masalah yang mungkin sepele dengan saudaranya dianggap besar, bahkan sampai mau menghajar, diboikot. Padahal, kalau ditelusuri tentang permasalahan tersebut tidak ada berkaitan dengan manhaj atau akidah. Bisa jadi orang tersebut mungkin memiliki adab yang kurang bagus, akhlak yang kurang bagus. Apalagi permasalahan tersebut tidak sampai terjangkit kepada orang lain, dari sisi orang lain tidak akan tercelakai dengan adab dan akhlak dia yang buruk tersebut. Tapi perkara seperti ini tidak boleh bagi kita untuk benci kepada dia. Tidak boleh kita untuk membenci orang tersebut. Bahkan sebagai hak seorang muslim tersebut adalah dinasihati. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Artinya ketika kita nggak mau diri kita terjerumus ke dalam kesalahan, hendaknya pun hal yang sama kita nggak mau saudara kita terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau terjerumus ke dalam kesalahan bukan malah dibenci, bukan malah dijauhi, dinasihati. Sebagian orang belum tahu apa itu artinya agama, ad-dinun nasihat. Agama nasihat artinya adalah saudara kita salah dinasihati, bukan dijauhi, bukan dimusuhi. Arti ad-dinun nasihat artinya adalah orang yang memiliki agama dalam dadanya hendaknya dia menasihati. Orang yang memiliki agama dalam dadanya hendaknya dia pun siap untuk dinasihati. Subhanallah, sebagian orang dinasihati. Namun demikianlah perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang perkataannya Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya pembelajaran tentang agama Allah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai ananda, tegakkanlah salat. Perintahkanlah kepada kebaikan, cegahlah daripada kemungkaran. Kemudian tidak sampai di situ saja mengatakan bahwasanya wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah akan apa yang akan menimpa engkau. Karena Luqman Al-Hakim ketika mengajarkan kepada anak dia tentang hal tersebut mengetahui dengan pasti orang yang mengingkari kemungkaran pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Namun
seperti itu konsekuensinya kita tahu, tetap saja tidak boleh untuk ditinggalkan. Sebenarnya mengatakan, dia lebih tua daripada aku nggak mau mengingkari kemungkarannya dia, karena nanti aku dimusuhi. Seperti itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maksudnya ketika berbenturan antara hak Allah dengan hak pribadi kita. Hak Allah adalah agamanya harus tegak. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hak kita nggak mau dimusuhi oleh Allah, dimusuhi oleh orang. Tapi ketika kita melanggar agama Allah, mungkin orang lain akan cinta kepada kita, tapi bisa jadi Allah benci kepada kita. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaltamasa ridallahi bi sakhatin nas, ardallahu anhu wa ardu anhu nas. Wa man yaltamasa ridwan nas bi sakhatillah, askhatallahu anhu wa askhata anhu nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari-cari keridhaan Allah, meskipun orang lain benci, Allah akan cinta kepada dia, Allah akan ridho kepada dia, Allah pun akan membuat orang lain ridho kepada dia. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepada dia, demikian juga Allah akan membuat hati orang lain murka kepada dia. Kalau begitu siapa yang kita cari? Kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada engkau dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tak peduli. Kalau dia yang membenci berarti dia yang salah, bukan kita yang salah. Kita sekedar menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Timbulkan dalam benak kita bahwasanya ini agama Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian orang ini al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kurang. Yang kita dapati dari kebanyakan orang kurang. Nah, saudaranya salah enggak mau ditegur. Dia salah, dia juga enggak mau ditegur. Nanti kalau ditegur dia marah. La ilaha illallah, seakan-akan agama Islam itu. Nah, yang mereka pahami bukan seperti itu. Agama Islam adalah diam. Engkau diam akan kesalahanku, aku akan diam akan kesalahan engkau, dan seterusnya. Agama Islam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, demikian juga memusuhi karena Allah. As-sabi'ah yang ke-7, fahmu sahabati lil waqib, anna amatal mu'akha ala amri dunya. Yang ke-7 adalah pemahaman sahabat tentang kenyataan. Waqib artinya kenyataan, fakta. Waqib, fakta. Dan yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah Ibnu Mas'ud, maksud kami Ibnu Abbas dari perkataan dia di depan, anna amatul mu'akha ala amri dunya. Persaudaraan, mayoritas persaudaraan yang terjalin di kehidupan dunia ternyata dibangun di atas perkara duniawi. Mungkin satu profesi, mungkin satu hobi, mungkin satu kebiasaan, mungkin karena berdekatan dalam tempat tinggal atau tempat usaha, akhirnya terjalin persaudaraan. Ternyata kalau kita tengok hanya perkara duniawi. Perkara duniawi. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan perkataan ini kapan? 1400 tahun yang silam. Tapi bagaimana lagi dengan keadaan kita sekarang ini yang jauh dari zaman kenabian? Bahkan mungkin kita jumpai bukan cuma perkara dunia. Kebanyakan atau mayoritas persaudaraan di kehidupan dunia dibangun di atas maksiat. Bisa jadi pun demikian. Satu hobi dalam kemaksiatan, satu profesi dalam kemaksiatan. Terjadilah hubungan persaudaraan. Yang menjadi apa telah kita ambil dari bab ini beserta dalil-dalilnya, ternyata perwilayahan Allah Subhanahu wa taala didapati dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Artinya kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, meskipun dia tidak pernah memberikan sepeser dari harta benda duniawi kepada kita. Ketika dia orang yang beriman kepada Allah, wajib bagi kita untuk cinta kepada dia, mendukung dia, membela dia, susah dan senang, pahit dan manisnya. Namun ketika dia adalah kerabat kita, keluarga kita, mungkin orang terdekat yang tinggal satu atap dengan kita, bisa jadi mungkin tidur satu kasur dengan kita, bisa jadi mungkin makan satu nampan dengan kita, namun ketika dia memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, wallahi dia musuh, bukan saudara. Wajib bagi kita untuk benci kepada dia, wajib bagi kita untuk memusuhi dia. Aslami yang ke-8, tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. Yang ke-8, wa taqatta'at bihimul asbab. Telah kita baca kemarin pada pertemuan sebelumnya, artinya adalah al-mawaddah, terputus hubungan kecintaan di antara mereka. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa rawal 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Allah menerangkan tentang dua pihak, yang satunya mengikuti, yang satunya diikuti, dari alim ulama, ahli ibadah, para pemimpin,
tokoh agama, diikuti oleh siapa? Ya orang yang mengikuti mereka dari fanatismenya mereka, fanatiknya mereka. Ternyata hubungan seperti ini Allah terangkan kepada kita, pada hari kiamat orang yang mengikuti berlepas diri, orang yang diikuti pun berlepas diri dan terputus hubungan di antara mereka. Karena kenapa? Karena tidak bangun di atas hubungan imaniyah, islamiyah. Ya telah kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya bahwasanya cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, akan terus terjalin di dunia dan di akhirat apabila dibangun di atas iman dan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhilla, kekasih, lebih daripada hub. Kekasih pada hari kiamat terputus hubungan di antara mereka kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan saling menuntut di antara mereka di kehidupan akhirat. Dia mengatakan bahwasanya engkau pernah menzalimi aku, demikian. Berikan hak aku. Ini terjadi hanya pada orang-orang yang tidak dibangun di atas ketakwaan. At-tasiyah yang ke-9, anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadidan. Ini diambil dari ayat. Ini diambil dari ayat. Kita artikan dulu yang ke-9, bahwasanya sebagian orang musyrik terkadang dijumpai mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat, cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sangat. Namun ternyata dijumpai juga ternyata mereka menduakan Allah dalam hal cinta, juga cinta kepada hal-hal yang Allah benci berupa sesembahan yang merupakan tandingan, saingan, sekutu. Hal ini tidak dianggap. Kecintaan mereka tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka cinta kepada Allah. Meskipun mereka cinta kepada Allah. Boleh untuk cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal cinta tabiat, namun jangan dinomorsatukan. Arti dari perkataan ini bahwasanya cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang kita cintai, namun Allah Subhanahu wa taala diprioritas utamakan. Nanti ketika terbentur antara kepentingan kita dengan cinta kepada tabiat orang-orang yang kita cintai, selalu mengedepankan cinta kepada Allah. Mengedepankan kepentingannya, mengedepankan haknya. Hak di atas segala hak adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan pada masail yang ke-9 ini, orang musyrik ada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berdoa kepada Allah. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik famtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Orang musyrik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengejek sesembahan mereka. Mereka berdoa. Bunyi doa mereka, ya Allah, seandainya memang ini apa yang dibawa oleh Muhammad adalah betul al-haq, maka hujani kami dari hujani kami dengan hujan batu. Atau datangkan kepada kami dengan siksaan yang pedih. Nanti orang musyrik pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Mungkin ada kecintaan dalam dada mereka. Namun ternyata ketika kecintaan tersebut dinomor sekiankan dan cinta mereka kepada berhala, sesembahan selain Allah mereka nomor satukan, kecintaan kepada Allah tidak bermanfaat, tidak bernilai, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ashira al-wa'id ala man kana samaniyatu ahabba ilaihi min dinihi. Yang ke-10 ini diambil dari ayat pada surat At-Taubah. Ancaman bagi siapa yang ke-8 perkara yang disebutkan dalam ayat lebih dia cintai daripada agama dia. 8 perkara tersebut kita akan urutkan satu persatu. Qul in kana aba'ukum, katakanlah Muhammad. Apakah bapak kalian? Wa abna'akum, anak-anak kalian. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian. Wa amwalun iktaraftumuha, yang ke-6. Dan harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir kebangkrutannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi. 8 perkara ini. Yang telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya bahwasanya ke-8 perkara ini termasuk hal yang boleh kita cinta dengan kecintaan secara tabiat. Hukumnya boleh. Dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan, sebagiannya cinta kepada perkara ini boleh. Namun, jangan sampai menjadikan Allah Subhanahu wa taala dibawa kecintaan kepada 8 perkara ini karena terdapat ancaman.
hendaknya agama lebih kita dahulukan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih kita utamakan. Daripada 8 perkara yang mungkin secara tabiat boleh kita cinta kepada mereka. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, hukumnya boleh. Cinta kepada saudara, karib kerabat, istri, kepada harta, pun boleh kita cinta kepada mereka. Nah, namun hendaknya menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain itu. Al-hadiyat asyara yang ke-11, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbatallah fa huwa al-musyrik fa huwa syirkul akbar. Nah, ini boleh dijadikan sebagai poin terakhir sekaligus penutup yang memiliki fawaid yang mendalam. Kata beliau, bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan, saingan, sekutu sama kecintaan dia dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini syirik. Artinya cinta kepada Allah namun cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernilai melawan syariat Allah. Ketika sama derajatnya, ini orang ini musyrik. Apalagi mau menjadikan cinta kepada sesembahan lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi musyrik. Apalagi cinta kepada sesembahan dan tidak ada cinta sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi musyrik. Nah, sebagian orang sudah enggak tahu siapa yang menciptakan mereka. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya Allah pun lupa kepada mereka. Mereka adalah orang-orang fasik. Lupa, enggak pernah beribadah kepada Allah, enggak pernah sujud kepada Allah, enggak pernah mau puasa kepada Allah, enggak pernah mau mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada usaha untuk mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya artinya mereka enggak tahu siapa itu Allah. Tidak cinta kepada Allah. Kalau hal ini saja mereka tidak cinta kepada Allah, kalau yang mencintai Allah dengan mencintai sesembahan yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala sama sederajat saja dikatakan musyrik, apalagi yang sama sekali tidak cinta kepada Allah, lupa kepada Allah, terlebih lagi lebih parah, lebih fatal daripada orang-orang musyrik. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian kita berakhir pada 3 malam berturut-turut kita ambil bab ini yang tak kalah pentingnya dengan bab-bab yang lain dalam materi tauhid, cinta kepada Allah. Lebih diprioritas utamakan daripada cinta akan segala-galanya. Kita akan lanjut pada bab yang lain pada lain kesempatan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.